Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Sejahtera yang dicintai Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan secara singkat. Mari kita baca bersama di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menceritakan bagaimana Allah berbincang-bincang dengan iblis. Tetapi di saat yang sama juga anak-anak Allah menghadap Tuhan. Seolah ini bertolak belakang satu sama lain. Apa tujuan anak manusia datang pada Allah? Tentu setiap anak Tuhan datang kepada Allah untuk memuji dan menyembah Dia, untuk menaikkan syukur kepadanya. Dan ada sesuatu hal yang diperbincangkan jika ada masalah di kehidupan ini dengan Allah kita. Tetapi bagaimana dengan si iblis? Bukankah iblis tidak pernah sejalan dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Tetapi di sini terjadi perbincangan antara iblis dan Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, iblis seringkali dan selalu membawa sifat iri hatinya. Inginnya berkuasa melebihi dari segalanya, bahkan ingin melebihi Allah. Tetapi dalam hal ini, dia ada iri hati dengan Ayub. Dia dikatakan oleh Tuhan yang demikian saleh, jujur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Ayub. Iblis ingin menguasai ini. Paling karena engkau berkati dengan berkat yang melimpah, sehingga dia taat padamu. Coba ambil semuanya. Kalau kita boleh berbicara dengan bahasa kita sendiri. Ternyata Allah izinkan, ingat, Allah izinkan, bukan mendatangkan pencobaan. Tetapi Allah mengizinkan pencobaan itu datang kepada setiap umat manusia, dalam hal ini Ayub. Bedakan antara memberikan pencobaan dengan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Dan Ayub diizinkan Allah untuk dicobai oleh iblis. Harta bendanya ludes semuanya. Anak-anaknya bahkan tidak taat, bahkan sampai akhirnya mati. Bahkan istrinya sendiri pun mengharapkan Ayub menghujat Allah. Tapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub tetap taat kepada Allah. Dalam situasi apapun, Ayub tetap teguh di dalam iman. Menghadapi berbagai masalah pada saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Dengan krisis ekonomi, dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19, ini begitu kompleks. Kalau ini diizinkan terjadi atas kehidupan umat manusia hampir di seluruh dunia ini, pasti ada maksud Tuhan. Karena apa? Allah ingin mencari umat-umat Tuhan yang seperti Ayub.
memiliki sifat jujur, tetap semangat mengiring Tuhan dalam kondisi apapun. Apapun saat ini yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, percayalah penyertaan Allah ada saat ini bersama Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena Allah selalu menyertai. Kalau Dia izinkan, pasti atas sudah memperhitungkan kemampuan setiap anak manusia untuk menghadapi semua ini. Pasti dimampukan Tuhan. Bagaimana teman-teman kita yang gugur di dalam Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini? Percayalah, setiap saudara-saudara kita yang gugur, yang tetap teguh di dalam iman, mereka sudah bersama-sama di Firdaus. Karena apa? Allah pun sudah berjanji bahwa setiap penyakit apapun itu, Allah tetap melindungi setiap umatnya. Pada Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dikatakan di sini, jangan takut terhadap semuanya ini, karena Allah menyertai kita. Yakinlah, kalau sampai saat ini Bapak Ibu ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Jangan ada keraguan lagi, supaya kita tetap diberkati seperti halnya Ayub. Ketika kita keluar dari segala macam pencobaan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Dan sukacita tentu ada di dalam kelimpahan Tuhan. Tetapi kalau kita lemah dan goyah, akhirnya ikut cara iblis, penderitaan untuk selama-lamanya, itu yang kita dapatkan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan terus mengiring Tuhan dalam kondisi apapun. Percayalah bahwa terang Kristus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Okay.